Shalom. Perkenalkan, nama saya Andres Manjunta dengan NIM 2101114011. Di sini saya akan menjawab ujian UTS saya yang mata kuliahnya Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang diampu oleh Ibu Marina. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana implementasi fungsi manajemen dan kegiatan pendidikan dan pelatihan mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Berikan contoh dan penjelasan Anda. Implementasi dan fungsi manajemen kegiatan pendidikan dan pelatihan melibatkan 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dan berikut saya akan menjelaskannya dan memberikan contohnya. Dari awal, tahap perencanaan. Tahap perencanaan melibatkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diambil. Contohnya, sebuah sekolah merencanakan kurikulum baru untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam pendidikan PPKN. Perencanaan mencakup menentukan materi-materi pembelajaran, menggunakan teknologi pendukung, dan menjadwalkan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan. Tahap pelaksanaan melibatkan penerapan rencana yang telah disusun, melibatkan para pelatih dan pengajar, serta peserta didik dan pelatih. Contohnya, guru-guru mengajar sesuai dengan kurikulum yang telah direncanakan. Mereka menggunakan berbagai metode pengajaran termasuk diskusi kelompok, presentasi, dan kemudian yang ketiga, pengawasan. Tahap pengawasan melibatkan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan untuk memastikan bahwa kegiatan dan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Yang kemudian contohnya, administrator sekolah yang melakukan pemantauan terhadap kehadiran guru, kualitas mengajar, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Mereka juga mengumpulkan umpan balik dari guru-guru dan siswa untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan terpenuhi. Yang keempat, evaluasi. Tahap evaluasi melibatkan penilaian terhadap hasil dan efektivitas kegiatan pendidikan atau pelatihan untuk menentukan keberhasilan mencapai tujuan. Contohnya, sekolah mengevaluasi hasil ujian siswa untuk melihat dan meningkatkan prestasi belajar dalam PPKN, sebuah penerapan kurikulum baru. Mereka juga mengevaluasi umpan balik dari siswa, orang tua, dan staf melalui keberhasilan implementasi. Dan berikut adalah pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan terhadap tahap awal dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Analisis kebutuhan adalah tahap awal yang krusial dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Tujuannya untuk memahami dan menjelaskan apa yang perlu dipelajari dan atau apa yang perlu dilatih oleh peserta agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan saya akan menjelaskan langkah-langkah pertama. Terdapat 7, yaitu identifikasi tujuan dan sasaran. Tentukan dengan jelas tujuan umum dari kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut, serta sasaran apa yang ingin dicapai. Yang kedua, identifikasi kelompok sasaran. Kenali kelompok atau individu yang akan menjadi peserta dalam kegiatan pendidikan atau pelatihan. Dan yang ketiga, kumpulkan data. Lakukan pengumpulan data secara sistematis untuk memahami kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, analisis data. Setelah terkumpul, lakukan analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Dan yang kelima, prioritaskan kebutuhan. Tentukan kebutuhan yang paling penting dan relevan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan. Dan yang keenam, perumusan rencana aksi, yaitu berdasarkan analisis kebutuhan yang rencana aksi yang mencakup strategi, metode, dan langkah-langkah konkret untuk menentukan kebutuhan pendidikan atau pelatihan yang teridentifikasi. Dan kemudian yang ketujuh, umpan balik dan penyesuaian, serta yaitu terus dan pantau dan kumpulkan umpan balik dari peserta didik yang kepentingan lainnya
selama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Guna umpan balik ini untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan kemudian yang ketiga, ceritakan tentang analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh kelompok Anda menggunakan what, when, where, how, mulai dari perencanaan hingga tahap pelaporan dan pelatihan yang telah direncanakan, yaitu apa saja yang menjadi temuan dalam analisis kebutuhan dan pelatihan MC pemuda dalam Gereja Pentakosta di Kecamatan Garoga. Dan yang kedua, bagaimana dengan rekomendasi pemecahan masalah setelah dilakukannya analisis kebutuhan dalam pelatihan MC pemuda Gereja Pentakosta di Kecamatan Garoga. Dan kami akan menjawabnya, yaitu setelah kami membagi kuesioner dalam melakukan perencanaan secara online untuk para pemuda gereja GPDI Kecamatan Garogas sebanyak 17 orang, dan yang diwawancarai 3 orang bahwa pemuda mengeluh dan merasa mereka kurang percaya diri dan nada suara mereka kurang jelas saat melakukan pembawaan acara pada saat ibadah atau acara lainnya di gereja. Dan ditambah lagi tidak adanya dukungan dari orang sekitar yang dapat meningkatkan rasa percaya diri pemuda tersebut. Dan rekomendasi untuk pemecahan masalahnya setelah kami melakukan kuesioner, diketahui bahwa pemuda di gereja GPDI Kecamatan Garoga memiliki beberapa masalah, yaitu kendala dalam meningkatkan kualitas kegiatan ibadah di gereja tersebut. Adapun yang menjadi pemecahan masalah yang kami buat sebagai tim penulis dalam agar lebih aktif dalam pelayanan di gereja dan lebih dekat lagi dengan orang-orang yang lebih mampu mengajar mereka, dan juga mengajar yang dilakukan gereja tersebut terkhusus kepada pemuda terkait pembawa acara yang diikutsertakan dalam pelayanan. Dan berikut adalah pertanyaan yang keempat. Jelaskan secara singkat isi dokumen proposal TOR kegiatan diklat yang telah tim kami susun, yaitu TOR yang kami akan jelaskan yaitu yang bertema pelatihan public speaking Master of Ceremony atau MC atau WL pada Jemaat Pentakosta Kecamatan Garoga. Rencana waktu dan pelaksanaan hari dan tanggalnya 12 sampai 13 Juli 2024 pukul 8 sampai selesai. Tempatnya di kelompok kami belum menentukannya. Dan narasumbernya kebetulan kami sudah komunikasi dengan Bapak Hosea Pasaribu STH dengan peserta kelompok MC dan WL Jemaat Pentakosta Wilayah Garoga. Untuk informasi pendaftaran dapat dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh penyelenggara, supaya anggota tidak perlu dibingungkan dalam proses pendaftaran, yaitu melalui ketua kami Christopel Tambunan dan sekretarisnya saya Andres Manjunta, dan kemudian bendahara Yohana Silali. Dan persyaratannya kami memberi persyaratannya terdapat 2, yaitu peserta yang sudah mendaftar melakukan pendaftaran secara langsung dan para peserta harus membayar biaya pendaftaran kepada panitia. Dan yang kedua, seluruh peserta yang sudah terdaftar wajib mempersiapkan diri untuk melakukan pelatihan terkait dengan pembiayaan pelatihan public speaking of ceremony ini yaitu untuk kontribusi dan peserta 100.000 dan kemudian kontribusi panitia 300.000. Dan untuk makan siang dan snack kami mengeluarkan 1 juta. Dan
Dan yang berikut adalah yang keempat, jelaskan secara singkat dan isi dokumen proposal TOR kegiatan diklat yang telah Anda susun. TOR yang kami telah susun yang bertema pelatihan public speaking bagi Master of Ceremony atau MC atau WL pada Jemaat Pentakosta untuk wilayah Kecamatan Garoga. Direncanakan waktu pelaksanaan yaitu hari dan tanggal 12-13 Juli 2024 pukul 8 sampai selesai. Tempatnya kebetulan kami belum menentukannya. Dan narasumbernya untuk narasumber Hosea Pasaribu STH. Dan pesertanya adalah kelompok MCWL wilayah Garoga. Untuk informasi pendaftarnya dapat melalui ketua kami Kristopel Tambunan dan atau sekretarisnya Andres Menjunta dan kemudian bendaharanya Yohana Silali. Dan persyaratan untuk mengikuti pelatihan yang kami bikin yaitu terdapat 2 peserta yang telah mendaftar secara langsung maupun tidak langsung harus membayar biaya pendaftaran kepada panitia. Dan yang kedua, seluruh peserta yang telah terdaftar wajib mempersiapkan diri dalam waktu melakukan pelatihan. Dan untuk pembiayaannya kami untuk peserta dibayar 100.000 yang ditotalkan sebanyak 1 juta untuk 10 orang. Dan yang kedua dari panitia sebesar 300.000 dikali 3 yaitu 900. Dan kemudian snack dan makan siang dan aqua dan snack narasumber untuk pengeluarannya 1 juta. Dan tag nama 50.000, spanduk 100.000, uang terima kasih 500.000, biaya tidak terduga 250.000. Dan jumlah pemasukan yang kami totalkan yaitu sebesar 1.900.000 dan jumlah pengeluaran 1.650.000. Dan random acara kami Selasa tanggal 12 Juli 2024 untuk pembukaan MC dan doa pembuka dari tim panitia, kata sambutan dari penyelenggara peserta, kata sambutan dari pendeta Pentakosta untuk wilayah Kecamatan Garoga, kata sambutan dari perwakilan peserta diklat, dan kata sambutan dari mata kuliah pengampu, dan pembacaan CV narasumber, penetapan pelaksanaan diklat mulai tanggal 12 sampai 13 Juli 2024. Dan yang kemudian random acaranya, acara pembuka, ibadah singkat, penyampaian kepada narasumber, penyampaian materi untuk sesi 1 dan sesi tanya jawab untuk sesi 1 dan kemudian istirahat dan pemaparan materi selanjutnya, sesi tanya jawab untuk sesi selanjutnya, kemudian makan siang, perencanaan dan kesimpulan diklat. Dan perangkat acara, perangkat acaranya itu adalah ketua panitia yaitu Kristopel Tambunan, sekretaris saya sendiri Andres Simanjunta dan bendahara Yohana Silali. Dan peralatannya terdapat 5 yaitu laptop, infocus, speaker dan mikrofon, kursi, alat tulis dan fasilitas yang ada pun yang dapat menunjang kegiatan diklat tersebut yaitu materi yang urgent yang diperbicarakan dalam organisasi. Dan yang kedua, pelatihan pengembangan keterampilan public speaking untuk MC dan WL. Dan yang ketiga, menanamkan kegiatan dan keberanian pada setiap anggota. Dan yang kelima adalah menjelaskan kendala apa yang mungkin terjadi dalam manajemen diklat yang telah direncanakan oleh kelompok Anda dan jelaskan alternatif dan solusi mengatasi kendala tersebut. Yaitu yang pertama, terdapat kesalahan yaitu keterampilan berbicara. Calon MC mungkin memiliki tingkat keterampilan berbicara yang beragam. Beberapa mungkin sudah memiliki pengalaman dalam berbicara di depan umum, sementara yang lainnya mungkin perlu memperbaiki keterampilan mereka. Solusi yang kami berikan yaitu melakukan evaluasi awal untuk meningkatkan tingkat keterampilan setiap peserta, kemudian menyusun program pelatihan yang telah kami sesuaikan untuk kebutuhan individu.
Dan yang kedua, ketidakpercayaan diri. Sebagaimana calon MC mungkin merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum. Solusi yang kami berikan adalah menciptakan ruang lingkup yang mendukung di mana peserta merasa nyaman dan memberikan umpan balik untuk membangun kepercayaan diri mereka secara bertahap dan juga penting. Kiranya jawaban yang saya sampaikan dapat diterima Ibu. Shalom.